dari Cilegon Bu ya. Mana? Dari Cilegon. Oh ya Cilegon, iya, mangga. Mohon Ibu, maaf kalau ada. Ibu Sekda boleh nanya, Bu Sekda boleh. Seizin Bu Sekda. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ini dari kegalauan hati. Mungkin tadi saya juga tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Haji antara Israel sama Palestina itu saudara. Saya tidak setuju. Iya, satu itu. Kalau saya melihat dari sudut pandang agama, nah kaitan dengan tadi berbicara Israel, ada satu ayat yang mengatakan yang tadi coming fiating qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Iya. Pertanyaannya, Israel yang satu dan Islam yang banyak yang kira-kira bagikan satu tubuh, tapi kok masih kalah dengan Israel? Yeah. Apa salah kita mungkin ya? Itu satu. Yang kedua, masalah kemaksiatan. Ini serba dilema. Kalau ada hadis mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Kita mau menegakkan kemungkaran tapi terkungkung dengan peraturan negara. Satu sisi kita harus menegakkan kemungkaran, satu sisi kemungkaran itu dilindungi oleh negara. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang pingin jangan dikatakan iman lemah? Satu itu. Yang keduanya itu. Yang ketiga, ada lagi keraguan di dalam hati. Ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Kita disuruh berlomba-lomba ke ampunan Allah dan surga. Katanya arduha samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi. Pertanyaan konyolnya, pertanyaan kita yang otaknya cetek nih istilahnya, posisi neraka sebelah mana kalau surganya seluas langit dan bumi gitu Bu ya. Ini biar rada kita punya kepastian lah, biar tauhid kita tambah yakin gitu maksudnya. Kira-kira apa gitu ya. 3. Terus yang keempat, pakai ya. Ada 4 lagi. Yang keempat tadi menyikapi masalah kecantikan di namanya teman kerja, partner kerja. Mungkin kita banyak mengalami berbagai macam teman dan sifat perilaku masing-masing. Ada yang ngomongnya orangnya diem, tapi sekali ngomong cukit langsung dalam hatinya, sakitnya tuh di sini gitu maksudnya. Ada yang ngomongnya ngomel aja gitu, marahin, marah-marah semacam, tapi hatinya emang gak ada, tapi kitanya sakit juga sama gitu maksudnya. Nah, menyikapi kedua perilaku tadi, kita sebagai yang pingin tidak sakit hati dan pingin istilahnya mereka itu sadar seperti apa yang harus kita lakukan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, banyak banget ya. Pertama, coba di review dulu. Yang pertama pertanyaannya, dibantu nih asisten khusus ini. Israel yang dihubungkan dengan coming fiatin qalilatin. Pertama, jadi memang itu sebetulnya kalimat itu sebetulnya layaknya diucapkan sekarang. Sebab dulu itu peperangan sangat ditentukan oleh jumlah banyaknya tentara. Karena peperangannya face to face, pakai senjata tradisional, pedang, tombak, dan panah. Bagaimanapun juga jumlah tentara yang banyak itu pasti akan menentukan. Nah, saya kira mungkin ayat itu hanya memotivasi kepada Nabi Muhammad karena jumlah komunitas Islam waktu itu masih minoritas, ya, menghadapi kafir musyrikin yang banyak.
Jadi diberi motivasi oleh Allah bahwa kamu jangan takut menghadapi musuh yang jumlahnya banyak, bahwa kamu punya kemampuan untuk menaklukkan yang banyak. Saya kira itu ayat-ayat motivasi semacam itu. Tetapi pada waktu itu kan aneh, bisa terbukti perang Badar itu 300 orang lawan sekian ribu orang. Tetapi itu juga perlu ditafsirkan kenapa bisa. Satu, apalagi pada waktu zaman bulan puasa. Nah, ini salah satu strategi yang dipakai oleh Nabi Muhammad ketika menghadapi perang Badar itu satu, sumur-sumur tempat minum itu diuruk semuanya. Ya kan? Umat Islam waktu itu nggak perlu minum karena sedang puasa sih. Ya, bayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah naik onta, ya kan, berhari-hari datang situ mereka mencari sumur sudah tidak ada airnya semuanya. Jadi mereka dalam keadaan dahaga, ya kan begitu, dalam keadaan lemah. Umat Islam sedang puasa, dan puasa juga sendiri mesti kita hayati begini. Kalau kita malamnya tidak niat puasa, lalu seharian nggak makan, kembung nggak perutnya, sakit kenapa? Tapi kalau kitanya nawaitu shauma ghadin, kok kita nggak sakit perut? Di situ bahwa yang menentukan nawaitu itu bahasa Arab ya. Nawa itu apa? An-nawawi itu nuklir artinya. Jadi niat itu adalah merupakan satu energi. Begini, niat itu satu energi yang luar biasa membuat orang bisa bertahan. Makanya kalau kita ini tidak sehari tidak ketemu makanan, jam 11-10 udah mulai perih perutnya. Sore mungkin sudah pingsan kita. Tapi karena malamnya nawaitu sama qatin, kok tidak? Itu artinya saraf perut kita, ya termasuk juga proses pengasaman dalam stomak kita itu begitu kita perintahkan besok kamu harus bertahan untuk tidak mencerna makanan. Siap bos. Itu saraf mengatakan begitu. Jadi ada komunikasi antara saraf itu ya seperti itu. Maka ketika tidak makanan dia sudah tidak meminta. Bayangkan ya. Jadi umat Islam waktu perang Badar itu mereka dalam keadaan fit, tidak dahaga, tidak lapar, tidak lemes, merekanya setengah mati. Tetapi juga sebaliknya, ini pelajaran penting, ketika perang Uhud, jumlah umat Islam lebih banyak, malah pontang-panting semuanya. Sampai Nabi terluka, bahkan dikabarkan mati waktu itu. Nah, itulah kalimat-kalimat semacam itu tidak lebih sebagai motivasi saja. Sesungguhnya sekarang yang bisa dibuktikan dengan canggihnya persenjataan. Yang menentukan sekarang adalah senjata, bukan jumlah tentara, betul nggak? Sebenarnya sekarang, jadi siapa yang bisa menentukan yang punya senjata yang canggih? Pamungkas, senjata nuklir. Nah itulah makanya ada kesepakatan nuklir bagaimanapun jangan sampai ada begini. Ini nuklir ini bukan main-main ya. Mungkin saja kiamat-kiamat yang Allah janjikan itu mungkin terjadi perang dunia ketiga, masing-masing negara yang punya stok nuklir dimuntahkan semuanya. Ini perkiraan Albert Einstein sendiri itu nanti kalau semuanya meledak tidak usah menghancurkan bumi, tapi debu yang keluar ini akan menutup planet kita selama 6 bulan, matahari nggak kelihatan. Bayangkan, semua drop menjadi es, semuanya mati semua. Dan itu saja. Dan Einstein pernah ditanya, nanti kalau perang dunia ketiga terjadi bagaimana, kata wartawan. Wartawan menunggu jawaban, wah akan hancur ini, gitu. Dikiranya, ternyata dia menjawabnya dengan tersenyum. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nanti perang dunia keempatnya manusia pakai panah lagi. Artinya musnahnya satu peradaban gitu.
Macam itu satu lah pokoknya.